Berarti asalnya Hadramaut atau Yaman itu teman-teman, ya kebanyakan pendatangnya asalnya mungkin dari orang-orang Yahudi, teman-teman. Namun ya karena mereka merasa sulit ya untuk menikah dengan orang Yaman asli, ya teman-teman, maka katanya mahasiswa ini, mereka Yahudi ini berpura-pura ya masuk ke dalam Islam ya. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Ya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Wah, ini ada fakta luar biasa teman-teman, menggemparkan dari seorang yang mengaku sebagai mahasiswa asal Indonesia yang saat ini sedang menempuh ya perkuliahan di Yaman. Jadi beliau ini mengungkapkan siapa sebenarnya klan Ba'alawi ini atau Habib-Habib yang mengaku selama ini sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali teman-teman ya fakta yang dia ungkapkan di dalam video ini. Dan sepertinya ya video ini sebenarnya dari Komal TikTok teman-teman yang diupload, namun memang di sini dirahasiakan wajahnya. Karena apa? Beliau sendiri mengatakan sebenarnya banyak sekali video yang beliau koleksi yang belum berani dia upload di media sosial. Itu mungkin sebabnya teman-teman, makanya ya wajahnya di sini ya disamarkan ya seperti siluetnya. Salah satu katanya video yang beliau koleksi ya, 3 diantaranya video yang beliau koleksi hasil dari wawancaranya dengan orang-orang Badui yang ada di Yaman sana. Klan Ba'alawi ini ternyata ya sama dawirnya seperti yang ada di Indonesia ya, seperti menjanjikan surga ya bagi para muhibbinya. Salah satunya seperti yang pernah diceritakan si Al-Jindan, katanya ahli maksiat ya mati namun karena cinta kepada para habaib ya bisa dijamin surga tanpa hisab, teman-teman. Nah, di Yaman juga ternyata seperti itu. Jadi orang-orang ya Badui ini teman-teman katanya diminta kambingnya ya, hasil ternaknya lah ya, kemudian dijanjikan surga. Bahkan sampai mahasiswa ini mengungkapkan ya, kamu nggak usah sholat, kata Habib-Habib tersebut ya kepada orang-orang Badui tersebut ya, cukup kamu kasih kambing ya, cinta kepada para habaib ya, nanti kamu akan mendapatkan surga atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sama teman-teman ya, di Indonesia pun ya kurang lebih seperti itu dawirnya. Bahkan ya selain itu juga diungkap fakta terkait ya kuburan palsu yang diatasnamakan ya kuburan dari Nabi Hud alaihissalam, teman-teman. Itu palsu. Bahkan orang Yaman sendiri nggak tahu, mungkin dari pihak pemerintah di sana pernah menyurati dari pihak para Habib-Habib Ba'alawi ini ya agar jangan sampai membuat kedustaan ya untuk menjelek-jelekkan nama Yaman ya, mengklaim bahwa itu adalah makam dari Nabi Hud alaihissalam, padahal itu bukan, teman-teman. Kemudian apa? Dijadikan tempat tawaf. Ya memang ada videonya teman-teman yang mirip seperti ritual orang-orang Syiah, teman-teman, dan banyak sekali lah ya, banyak sekali fakta yang dia bongkar di dalam video ini, teman-teman. Dan beliau salah satunya juga bercerita terkait katanya karomah ya di daerah Aden kalau nggak salah di Yaman sana, yang katanya ada karomah seorang Habib yang mampu menurunkan hujan susu ya ketika dia mau masuk di kota Aden, namun dicegah oleh beberapa orang ya, dia boleh masuk ya kecuali setelah menunjukkan karomahnya. Dan mahasiswa ini teman-teman ya pernah di kota Aden ya, pernah pergi ke kota Aden dan mewawancarai ya beberapa orang di sana. Katanya kisah itu adalah kisah bohong, kisah dusta, teman-teman. Taib, kita simak lebih lengkapnya teman-teman video ini. Saya ambil di salah satu channel YouTube juga ini, teman-teman. Coba kita simak dulu. Teman-teman, mari kita sama-sama simak video yang berisi cerita daripada mahasiswa atau pelajar Yaman yang bercerita tentang siapa sih sebenarnya
klan Ba'alawi tersebut. Mungkin di antara kita masih tabu soal siapa sebenarnya klan Ba'alawi. Ternyata apa yang beliau sampaikan di dalam sebuah cerita ini, sebenarnya cerita ini disampaikan ketika ada live di Komal TikTok ya. Iya. Akan menjadi kontras dengan apa yang selama ini kita ketahui tentang Ba'alawi. Oleh karenanya, mari sama-sama kita simak langsung videonya. Daerah Hadramaut itu memang kosong di zaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini dikirimlah ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau nikah dengan orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Ya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat dibalik itu mereka ya. Habis itu diantara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka ngaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah ngaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian nggak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya, videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, Bos. Polanya sama ya. Cuma kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu loh. Jadi orang-orang Badui itu didatangin, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dawer di Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang irkun Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dawernya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar, berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak. Terakhir berdirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Di PBB itu tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman bin Syihab juga ada itu di komunis, di partai mereka. Den Aidit juga keturunannya Den Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang pahamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu. Ya. Dan saya nggak hanya cerita, teman-teman, saya wawancarai orang. Saya berani kalau wawancarai orang, kan pernah kan Gus Hasan lihat saya wawancarai orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan. Saya pernah lihat waktu lagi live di Komal TikTok. Ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di zona sana di Yaman Selatan, menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus ininya komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya, termasuk bapaknya Wan Abid juga itu kan kena bedel kepalanya. Bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Iya. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan partai komunis juga, Den Aidit sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau Den Aidit nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 atau 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu yang sangat ngerinya. Terus sekarang anak di Aden ini Gus Hasan. Ya. Anak-anak lagi di Aden ini, anak ketemu kemarin malam orang yang apa? Kayak RT lah gitu di Indonesia ya, Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya, lucu. Tahu ada dengarnya, kurang ajar. Kan cerita kan ada pernah Habib datang ke Aden kan. Terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa hujan susu. Ya dengar ya. Saya wawancarai, saya punya 2 video itu Gus. Saya wawancarai apa benar ada hujan susu. Katanya kami cerita, ada cerita yang datang ke Indonesia, ada seorang habaib bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan hujan susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang Habib itu gini nih sama anak, ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan hujan susu. Betul. Masa dia yang mendatangkan hujan susu, kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada duluan di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun.
Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain ke tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Iya. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan ngirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung. Karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Betul. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu udah rungkat. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembong-gembongkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman. Iya. Dia itu di negeri Syam. Oh, Syam. Di Irak apa di mana? Gus lupa nah. Yang terakhir teman-teman, kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu, nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Badurinya saja kita tanya, mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal, dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Mau diapain gitu loh. Kalau masalah tarim ini teman-teman, memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan tarim ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Material. Terus tarim diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia ya nggak bisa itu kasih makan itu tarim santrinya apa. Iya. Tahu sendirilah. Ya mau benar bagaimana nasab mereka kalau udah begini. Orang Yaman sendiri aja nggak pernah kenal mereka. Saya nggak ada untungnya wallahi untuk hanya untuk niat menjelekkan seseorang terus kita kayak gini itu nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malahan berharap ada yang membenarkan mereka jumhur biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumhur lagi. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba? Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu videonya. Menarik ya. Di ujung video beliau mengatakan ya, ini sampai bersumpah kalau nggak salah, seandainya saya berkata bohong seperti ini, ya apa untungnya? Ya, bukan tujuannya untuk menjelek-jelekkan siapapun, akan tetapi itulah fakta yang dia dapatkan selama beliau berkuliah di Yaman. Itu maksudnya teman-teman. Nah, yang bisa saya simpulkan teman-teman ya dari pemaparan ya mahasiswa ini, wallahualam, yang pertama berarti asalnya Hadramaut atau Yaman itu teman-teman ya kebanyakan pendatangnya asalnya mungkin dari orang-orang Yahudi teman-teman. Namun ya karena mereka merasa sulit ya untuk menikah dengan orang Yaman asli teman-teman, maka katanya mahasiswa ini, mereka Yahudi ini berpura-pura ya masuk ke dalam Islam ya, karena ya ada agenda tertentu lah teman-teman ya. Akhirnya mereka bisa menikahi orang-orang Yaman asli. Kemudian setelah itu kata mahasiswa ini mereka mendirikan ya partai komunis, dan yang menjadi ketuanya adalah ya dari mereka sendiri. Terbukti misalkan yang dia sebutkan tadi siapa? Aidit katanya itu tokoh PKI itu juga kan katanya dari ya Habib juga teman-teman. Wallahualam ya, wallahualam akan kebenarannya. Akan tetapi yang bisa saya simpulkan dari yang saya dengar ini teman-teman, memang ada fakta yang betul-betul sama seperti yang terjadi di Indonesia. Ya seperti cerita-cerita karomah ya, kemudian mengiklankan ya sebegitu hebatnya katanya kota Tarim, ternyata sama. Di sana juga seperti itu. Bahkan ketika terjadi komal di live TikTok ini teman-teman, mahasiswa ini sedang berada di kota Aden. Ya. Kota Aden yang pernah diceritakan oleh ya beberapa Habib yang katanya ada karomah seorang Habib yang ingin masuk di kota Aden, akan tetapi dicegah oleh beberapa orang. Dia boleh masuk Habib tersebut ya kalau sudah bisa menunjukkan karomahnya ya. Kemudian dia katanya minta kepada ya langit agar menurunkan hujan susu. Nah, mahasiswa ini ya pernah bertanya kepada orang-orang atau masyarakat di kota Aden tersebut, bahkan beliau mengatakan itu orang gila itu. Ya itu cuma khayalan saja teman-teman. Jadi cerita itu bohong. Ya, kalau Habib di Indonesia ini kan mengatakan ada museumnya katanya. Ada museum yang disimpan di situ susu ya, bekas susu yang pernah jatuh dari langit ya karena karomah para
Habib tersebut itu ternyata bohong, teman-teman ya. Orang Aden sendiri ya membantah cerita itu dan mengatakan itu dusta, itu cuma khayalan orang gila saja. Bahkan yang lebih tragis lagi, wallahualam lagi, wallahualam teman-teman, saya hanya mengutip apa yang mahasiswa ini ya paparkan. Ya, ketika orang-orang di sana ya di Hadramaut atau di Aden ditanya, kenal enggak kamu namanya ya Al-Faqih Al-Muqaddam? Ya mereka semua katanya enggak tahu. Bahkan dia menyebut itu orang gila. Subhanallah teman-teman. Sadis teman-teman ya. Jadi saya posisinya enggak berani membenarkan 100%, meskipun ya saya harus akui ya dari beberapa cerita ini memang persis ya ada kesamaan ya dari apa yang dia ceritakan oleh mahasiswa ini dengan apa yang terjadi ya di negeri kita ini. Ya dawir-dawir mereka ternyata mereka juga melakukan di sana teman-teman. Kemudian ya suka mengiklankan kota Tarim ya, kemudian jual-jual atas nama karamah ya sama. Ternyata memang sudah asal muasalnya mereka seperti itu di kota Hadramaut atau di Tarim sana teman-teman ya, nyampelah di Indonesia. Bahkan katanya kalau nggak ada support dari orang Indonesia ya dan Malaysia ya nggak tahu ya, mungkin nggak ada di dunia ini yang akan mempercayai mereka ini teman-teman. Karena apa? Di negeri mereka sendiri mereka nggak dipercaya. Makanya kan tadi saya katakan sampai ketika dia bertanya tahu nggak Al-Faqih Al-Muqaddam, katanya nggak tahu. Orang-orang di sana nggak tahu, bahkan disebut sebagai orang gila teman-teman. Wallahualam ya, wallahualam ya. Tetapi sekali lagi saya membenarkan ya beberapa cerita di sini teman-teman karena melihat kesamaan yang ada di Indonesia, terjadi di Indonesia. Tetapi saya angkat tangan ya akan masalah katanya sejarahnya asal muasalnya dari sana berkembang biak ya dari orang-orang Yahudi yang entah berpura-pura masuk ke dalam agama Islamnya untuk bisa menikahi orang-orang Yaman setempat teman-teman. Wallahualam ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman ya video di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Salam waras, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.